Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Ahmad Muzaki dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 3922050022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang virtual memory ya, dari mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Eko Martanto, Eskom Mkom. Untuk yang pertama, virtual memory sendiri artinya adalah suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Memori logis merupakan kumpulan keseluruhan halaman dari suatu program. Tanpa memori virtual, memori logis akan langsung dibawa ke memori fisik atau memori utama. Jadi memori virtual ini adalah semacam kayak memori kedua ya, bukan memori utama kayak gitu. Nah, selanjutnya program dipecah menjadi bagian-bagian yang dapat dimuat memori. Jika memori utama terlalu kecil untuk menampung seluruhnya sekaligus, overflow disimpan pada disk dan dikeluar masukkan dari dan ke memori oleh sistem operasi. Jadi sudah tersistem gitu ya. Untuk virtual memory atau memori maya, sistem operasi menyimpan bagian-bagian proses yang sedang digunakan di memori utama dan sisanya di disk. Selanjutnya, virtual memory dapat diimplementasikan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu cara pegging atau halaman, dan yang kedua cara segmentasi atau pengelompokan. Yang ketiga, kombinasi antara kedua cara di atas ini, yaitu cara pegging dan segmentasi ya, campuran. Untuk yang pertama, cara pegging ya. Sistem pegging mengimplementasikan ruang alamat besar pada memori kecil menggunakan index register, base register, segment register, dan lain-lain. Istilah pada sistem pegging, alamat virtual sama dengan V, alamat yang dihasilkan dengan perhitungan menggunakan index register, base register, segment register, dan sebagainya. Nah, alamat nyata real address sama dengan R, atau bisa disimbolkan dengan R ya. Itu alamat yang tersedia di memori utama atau memori fisiknya. Nah, yang ketiga, peg, the unit terkecil virtual address space, jarak dari virtual address ya, space. Lalu ada peg frame atau unit terkecil memori fisik, terus peg vault, permintaan alokasi peg ke memori yang belum dipetakan. Lalu MMU, Memory Management Unit, yaitu chip atau kumpulan chip yang memetakan alamat ke alamat fisik. Nah, gambarnya seperti di sini ya, bisa dilihat. Nah, selanjutnya ada cara segmentasi. Segmentasi adalah sebuah bagian dari manajemen memori yang mengatur pengalamatan dari memori yang terdiri dari segmen-segmen atau bagian-bagian. Nah, logical address space adalah kumpulan dari segmen-segmen yang mana tiap segmen mempunyai nama panjang. Alamat tersebut menunjukkan alamat dari segmen tersebut dan offsetnya di dalam segmen-segmen tersebut. Pengguna kemudian menentukan pengalamatan dari setiap segmen menjadi 2 bentuk, nama segmen dan offset dari segmen tersebut. Hal ini berbeda dengan pemberian halaman, di mana pengguna hanya menentukan 1 buah alamat, di mana pembagian alamat menjadi 2 dilakukan oleh perangkat keras. Semua ini tidak dapat dilihat oleh user ya, karena ini terjadi dalam sistem komputer. Lalu jika mengambil contoh komputer dari Pascal, maka kemudian komputer tersebut akan membuat beberapa segmen yang terpisah untuk variabel global, prosedur dari pemanggilan stack untuk menyimpan parameter dan pengembalian alamat, porsi dari kode untuk setiap prosedur atau fungsi, dan variabel lokal dari setiap prosedur dan fungsi. Untuk yang ketiga, cara kombinasi pegging dan segmentasi ya. Nah, teknik kombinasi pegging dan segmentasi ini adalah teknik kombinasi
atau ruang alamat yang pemakaiannya dibagi menjadi dua sejumlah segmen sesuai dengan kehendak pemrogram. Segmen tersebut dibagi menjadi sejumlah page berukuran tetap dan berukuran sama dengan page frame memori utama. Jadi yang pertama adalah di kelompokkan dulu atau di segmen dulu terlebih dahulu, selanjutnya langsung di page atau perhalaman. Di sini ada tabel perbandingannya ya antara yang paging dan segmentasi. Untuk pertimbangannya perlu program menyadari bahwa teknik ini dipakai. Nah, untuk paging ini tidak, dan untuk yang segmentasi adalah iya. Jadi untuk programnya yang perlunya program menyadari, untuk yang paging tidak ya. Selanjutnya, berapa banyak ruang alamat linear yang terdapat. Untuk dalam paging hanya satu, dan segmentasi adalah banyak, karena segmentasi itu adalah pengelompokan ya. Sedangkan kalau paging itu slide atau perhalaman. Nah, dapatkah total ruang alamat melampaui ukuran memori fisik? Dan di sini jawabannya kedua-duanya iya. Dapatkah prosedur dan data dibedakan dan diproteksi secara terpisah? Untuk yang paging tidak, dan untuk yang segmentasi bisa secara terpisah. Nah, di sini dapatkah tabel-tabel yang mempunyai frekuensi ukuran diakomodasikan? Terus yang untuk yang paging jawabannya tidak, dan untuk yang segmentasi adalah iya, bisa diakomodasikan. Selanjutnya yaitu sistem paging dan segmentasi mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Sistem paging transparan bagi pemrograman, mengeliminasi fragmentasi eksternal, penggunaan memori utama yang efisien karena potongan-potongan yang dipindahkan masuk dan keluar memori utama berukuran sama. Maka dimungkinkan mengembangkan algoritma manajemen memori yang memanfaatkan kelakuan program. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai materi dari virtual memory. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.